Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat datang ke Padepokan. Alhamdulillah pada kesempatan ini banyak yang menghadiri. Ada yang dari Medan, paling jauh nggih Pak. Ada yang dari Semarang, kemudian dari Solo dan Jakarta juga ada. Alhamdulillah. Surabaya, oh iya Surabaya ada, Malang ada. Dan saya sapa juga rekan-rekan, saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di YouTube, baik yang dari ujung sebelah barat Aceh sampai ujung sebelah timur Irian Jaya, kemudian juga yang dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini, malam hari ini kita bisa bertemu dan semoga apa yang nanti menjadi pembicaraan dalam forum ini menjadi apa ya pengingat ataupun sebagai tambahan ilmu kepada kita semuanya. Dan dalam opening ini sedikit mengingatkan juga kepada pribadi saya bahwa satu cita-cita yang ingin segera ingin diwujudkan, bahwa pertemuan-pertemuan seperti ini tuh memang sangat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Karena tadi juga sempat ngobrol di belakang tadi, wah misalkan di sana itu ada sih nama-namanya, tapi di WA itu kok ya sepi-sepi saja, apalagi yang namanya pertemuan. Nah ini kebetulan saya juga dari Magelang, di Magelang juga sama ada, dan sepi juga. Nah malah ya semoga ini segera terwujud. Kami merencanakan pertemuan minimal sebulan sekali di sana itu. Nah karena memang dengan adanya satu pertemuan ini sebagai support system bagi kita semuanya untuk bisa saling mengingatkan minimal ataupun mungkin saling bertukar informasi. Nah, semoga cita-cita Pak Pur juga di sini akan dijadikan sebagai suatu kajian ya Pak ya, pusat kajian insomnia rencananya. Nggak tahu nanti realnya bakal dibentuk seperti apa, namun semoga dengan adanya pusat kajian itu yang diawali dari pusat ini akan menjadikan Padepokan ini mampu untuk mempraktekkan ATP itu secara jelas. Jangan sampai dalam Padepokan yang sebesar ini, semoga ini kegiatan ramainya di malam Jumat. Namun harapannya adalah setiap hari itu ada orang datang, nggak tahu itu saling bertukar pikiran, saling pengen mengembangkan satu penelitian dan yang lain-lain. Nah ini harapannya dengan bertemu ini bisa menjadi suatu media untuk saling belajar. Dan pada kesempatan ini saya di sini diminta Mbah Bejo mewakili, karena harusnya Mbah Bejo tadi yang opening. Untuk melakukan opening di sini juga mengingatkan kepada diri saya sendiri juga kaitannya dengan itu, dan karena memang apa yang kita pelajari ini apabila memang benar-benar kita terapkan, itu meminimalkan kita terjatuh pada satu permasalahan yang istilahnya itu berat. Nah, kita di sini belajar tentang kesadaran. Kesadaran di mana titik dalam kesadaran itu kan saat ini dan di sini. Kesadaran itu. Dari satu permasalahan kesadaran ini pun apabila kita tidak berada dalam kesadaran, artinya tidak berada di sini dan saat ini, kadang ada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Misalnya, ada seseorang yang mengalami trauma. Nah, trauma itu karena apa? Karena dia masih terikat kepada masa yang sudah lampau. Ada orang yang cemas. Cemas itu apa? Cemas adalah suatu ketakutan terhadap suatu objek yang belum terjadi. Artinya bukan saat ini, tapi yang ada di depan.
Nah, bagi saya sendiri diperkenalkan dalam komunitas ini untuk mempelajari tentang suatu kesadaran ini merupakan suatu pintu titik balik terhadap diri saya yang awalnya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, penuh dengan memori-memori masa lalu. Namun dengan kita itu lebih mempelajari lagi tentang kesadaran, tentang jiwa, maka ya tadi seperti tadi saya sempat mendengar dari Pak Pur, memang yang namanya orang hidup itu tidak akan bisa lepas dengan yang namanya permasalahan. Nah, namun apabila berkaitan dengan permasalahan, di sana kita memang wajib untuk lebih memahami juga. Pada 1 bulan kemarin, bulan Ramadan itu kita sudah sama-sama dilatih untuk membebaskan jiwa kita itu dari belenggu jasad. Biar jasad itu yang pusing, biar jasad itu yang mempunyai permasalahan, namun jiwa tetap menyaksikan. Jangan sampai jiwa itu melekat atau terbelenggu sama jasad. Ya, apabila jiwa itu terbelenggu sama jasad, ya pusingnya itu ikut-ikut. Ya, jadi di sini apabila kita kembali pada tadi yang dinamakan kesadaran, kesadaran ini dengan melihat satu perspektif, melihat saat ini dan di sini, ini akan membawa kita, memberi kemungkinan kepada kita untuk bisa menerima apa yang terjadi, mengikhlaskan apa yang terjadi, dan untuk selanjutnya ya namanya di dalam satu penerimaan itu di sana tidak ada penilaian terhadap apa yang terjadi itu. Nah, kebetulan saya beberapa waktu yang lalu juga sempat diberikan satu anugerah untuk belajar kaitannya dengan hal itu. Memang dalam kasus-kasus gangguan mental itu awalnya itu adalah karena seseorang itu tidak mampu menerima. Memang yang dinamakan menerima itu susah sekali. Ya, uang 1 miliar kok suruh menerima pada saat ikhlas. Ya, terima bahwa belum bisa menerima. Karena memang di dalam tahapan menerima itu memang orang itu harus melewati beberapa tahap. Ini berdasarkan satu literatur barat. Namun ya apa salahnya saya menggunakan satu literatur ini untuk mempermudah saya mempelajari. Ya, apabila belum bisa benar-benar menerima, orang rata-rata pada saat kehilangan itu dia akan marah-marah. Oke, saya menerima, saya masih marah-marah saat kehilangan. Kemudian selanjutnya dia ada seiring dengan waktu dia akan setelah marah itu dia akan sedikit lebih reda dari marah, tapi dia masih nggak percaya bahwa dia mengalami kehilangan. Oke, terima bahwa saya belum sudah nggak marah, tapi saya masih menolak bahwa saya itu mengalami kehilangan, dan seterusnya sampai benar-benar ya saya menerima. Nah, di dalam kasus-kasus yang lain pun pada saat diri saya sendiri mencoba untuk mempraktekkan hal tersebut, ya akhirnya perjalanan hidup saya itu menjadi lebih ringan. Ya, lebih ringan bagi saya yang merasakan. Apabila orang lain menilai seperti apa, itu saya tidak akan melihat. Namun yang pasti bahwa dengan cara ini, dengan cara saya melihat apa yang saya ada saat ini, kemudian saya menerima terhadap apa yang berlaku pada diri saya, alhamdulillah di sana diberikan kemudahan untuk menerima. Nah, ini satu pengingat juga pada diri saya, dan apa yang saya pahami barusan ini sebetulnya juga baru saya dapatkan dari hasil diskusi. Diskusi dengan siapa? Kang Darman pada saat sambil di dapur itu kemarin. Kemudian diskusi dengan Mbah Bejo sambil ngopi bareng. Nah, ternyata dengan bertemu ini itu secara nggak sengaja itu ada saja sesuatu yang bisa kita dapatkan. Berbeda apabila saya di Magelang sendiri,
ya sebatas itu yang saya dapatkan. Nah, namun dengan bertemu ini ada nilai lebih selain silaturahim yang bisa kita lakukan. Nah, baik, dengan adanya seperti itu, memang kepada rekan-rekan yang saat ini belum ada kesempatan untuk berada di padepokan, silahkan nanti untuk sama-sama mengaktifkan holakoh-holakoh yang ada di tempat masing-masing, sehingga nanti akan terbentuk satu perkumpulan yang sama-sama mempelajari ide yang sama, cara yang sama, dengan latar belakang yang berbeda tidak masalah, tapi yang penting prinsipnya itu kita coba diskusikan hal yang sama. Karena memang jalan itu banyak sekali macamnya. Namun bagi kita yang sedang belajar ini, coba satu ini dulu kita pelajari, kita terapkan. Apabila memang nanti ada satu informasi yang lain, itu sebagai saringan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, Pak Pur langsung, Pak. Untuk selanjutnya, Pak Pur, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara semua, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi baik yang online ya maupun yang offline. Yang online ada dua, lewat Facebook dan lewat YouTube. Dan yang online, yang offline, Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini dihadiri banyak peserta dan ini membawa berkah pada kami, Bapak Ibu yang hadir semua di sini. Dan terima kasih kepada Pak Asim yang sudah memberikan opening. Tadi Mbah Bejo dur-duran sama Pak Asim. Yes, monggo lah siapa yang mau ini memberikan opening. Ya, apa yang disampaikan Pak Asim tentang konsep kita ini ya, memang kita belajar di sini tuh nggak aneh-aneh, Pak. Ya jenenge wae sangar itu padepokan itu ya. Padepokan, tapi ya pelajarannya ya itu ya sadar nerima gitu. Kalau sudah sadar Allah ya nerima gitu. Nggak ada pelayanan penggandaan uang dan lain sebagainya, itu nggak ada. Kadang-kadang padepokan itu kesannya apa, Pak? Kesannya itu mistis ya, Pak ya. Nah, itu. Mistis dan materialis. Itu kalau Bapak Ibu di sini itu, kalau pagi itu ada mahasiswa pada ngerjain skripsi di sini. Ada saya sama Mbah Bejo sama Pak Asim itu di ruangan itu ngetik, itu ruang komputer semua. Wes itu. Ya ngantuk ya di situ. Kalau malam sampai jam 12, jam 1 itu. Kalau belum jam 12 belum boleh keluar. Dia tidur di kursi. Ya. Kalau kadang-kadang dipakai mainan sama anak-anak, itu rame di sini, Pak. Memang
kita bentuk padepokan ini padepokan yang ATP gitu. Jadi kalau di sini kalau nggak ada amanah ya jangan di sini gitu. Nggak ada yang di sini tengok-tengok nganggur itu nggak, ya kita usaha itu. Kang Darman itu ya sibuk terus itu. Pokoknya sibuk, amanahnya apa ya beliau lakukan. Nah, karena setelah kita belajar sadar Allah itu, kita itu harus melayani, Pak. Melayani ya siapa yang harus kita layani kan gitu, Pak ya. Semampu kita melayani siapa, dan memang kita harus melayani siapa. Kalau saya, karena saya ngajar, punya anak bimbing skripsi ya, kamu di sini, tak bimbing kamu di sini. Setiap hari kamu harus di sini sampai skripsimu selesai. Kalau nggak gitu saya nggak amanah, nanti kamu nggak selesai-selesai. Kadang-kadang ya hilang dari peredaran juga bisa mahasiswa itu, Pak. Bocah gini, hilang. Ya, makanya saya mencoba untuk amanah gitu, Kamu boleh kerjain, saya bimbing mau, tapi kamu serius nggak? Kamu serius, kamu tiap hari harus ke sini tiap pagi. Ya, sampai jam duhur baru pulang gitu. Iya. Jadi orang hidup itu nggak ada istilah nganggur. Nyampun pensiun jarang, Mbah. Nah, Bu. Nah. Sakniki istilahnya mboten nyambut gawe, Mbah. Sakniki istilahnya mboten nyambut gawe. Napa, Mbah? Menjalankan perintah. Iya. Temen iki istilahnya pun digantos, Pak. Sudah diganti istilahnya, Pak. Jadi aku saiki selain nyambut gawe, saya sekarang udah nggak kerja lagi ya. Karena uang datang sendiri ya. Gitu, Pak. Loh kok bisa? Iya. Karena saya menjalankan tugas dan perintah dari Allah, ya Allah kasih rezeki sama saya. Iya. Iya. Tidak paham. Kita ini kan makomnya makom tajrid. Terus makom tajrid ya, Pak. Di Al-Hikam itu makom tajrid itu orang nyambut gawe, orang golek duit, nggak kerja, nggak cari uang, nggak cari rezeki, tapi rezeki datang sendiri, uang datang sendiri. Tapi syaratnya satu, menjalankan perintah Allah. Kalau saya diperintah Allah jadi guru ya saya ngajar. Kalau saya diperintah Allah menjadi istilahnya ngurusi padepokan, ya saya melayani siapa yang datang ke padepokan. Saya layani sudah. Apa yang bisa saya lakukan ya saya lakukan. Nah, ternyata terbukti. Jangan kalau melihat Pak, dapur itu Pak nggak pernah kosong Pak. Kopi ono. Ini barusan datang kopi dari Pangkal Pinang. Belum saya cicipi Pak. Karena kopi yang lain masih banyak. Kalau dibukai kabeh. Nah, kopi Pangkal Pinang ada. Kemarin kopi Gresik barusan habis. Kopi apa lagi? Kemarin ada Pak. Ibu-ibu itu dari Jakarta, bawa kopi. Saya kesini cuma mau beli buku Pak. Ya sudah beli buku tuh pulang Pak. Oh, nak coba Jakarta tuku buku ini terus mulai gitu Pak. Sampai di sini tuh Pak nggak ada setengah jam nggak ada. Jadi ya. Disitulah berbagai macam yang harus kita layani. Ada yang di sini karena waktu itu beliau habis riadoh di Lawu Pak. Lawu itu Tawangmangu yang Mangadeg itu loh Pak. Kan sering untuk riadoh itu. Untuk prihatin untuk ini loh Pak, semedi itu Pak.
Nah, dia harus melanjutkan perjalanan. Dan tanya, saya habis dari sini kemana ya? Anu aja, ke Padepokan Patrap. Itu ke sini, Pak. Nah, di sini dia kaget. Jebule ora diajari apa-apa. Lah saya ya bingung ngajari apa gitu loh. Wong tingkatan dia itu sudah silai puasa sampai sekian ini. Wiridan di makam sampai sekian hari gitu. Di sini enggak diberi apa-apa. Salah alamat gitu. Nah, ya berbagai macam inilah Pak, tujuan masing-masing. Tapi yang pasti bahwa di Padepokan ini yang saya sampaikan dan teman-teman banyak sampaikan, baik Mbah Zen, Mbah Bejo, Pak Hasim, Pak Darman, kemudian teman-teman yang lain di sini itu intinya apa? Inti kehidupan lah. Kalau bahasa Jawanya itu mempelajari ilmu kasunyatan. Ilmu kasunyatan itu ilmu kita menghadapi kenyataan hidup itu harus bagaimana gitu loh. Kasunyatan, nyata gitu loh. Loh kok gitu? Iya. Ya misalnya kita sedih. Kenyataannya apa Pak? Misalnya saya sedih. Kenyataannya apa? Sedih, ya tomponan wes. Karena kenyataannya sedih. Saya nggak boleh, aku nggak mau sedih. Nggak boleh, oh nyatanya sedih kok. Gitu Pak. Kalau saya gelisah. Ilmu di sini itu ilmu kasunyatan, ilmu kenyataan. Loh kenyataannya apa? Gelisah, ya diterima gelisah. Oh ya Allah, aku gelisah, saya terima ya Allah. Terus. Terima, wes. Gitu loh Pak. Jadi bukan bagaimana kita bisa keluar dari gelisah. Orang itu enggak ilmu kasunyatan namanya. Wong nyatane gelisah keluar dari gelisah. Ada metu endi wong gone kene. Mau keluar kemana, Pak? Gitu? Gelisah. Orang yang menghadapi hidup itu kan ya stres, gelisah, galau, was-was, anyel, apalagi ketakutan, cemas, jengkel, dendam. Ini kenyataan loh Pak. Gitu Pak. Ayo, gimana kenyataan? Dan nek wis nyata terus ngopo? Yen saya mungkin bahasa rada kasar. Kalau sudah nyata ini terus kita bagaimana? Ya nerima. Lah kadang-kadang terima gimana kalau nggak diterima? Kalau nggak diterima Pak sedih Pak, tambah sedih Pak. Betul nggak Pak? Bapak Ibu nggak bisa tidur, misalnya ini. Tapi tidak pakai ilmu kasunyatan. Aku kudu iso turu. Aku harus bisa tidur. Aku nggak bisa tidur. Oh, itu kan keluar dari ilmu kasunyatan loh Pak. Wong kenyataannya kamu nggak bisa tidur, Bapak Ibu nggak bisa tidur, saya nggak bisa tidur. Ilmu kasunyatanya adalah saya nggak bisa tidur. Oh, aku ora iso turu tuh. Nah, setelah itu apa? Diterima. Oh ya wis nek ora iso turu, aku ora turu. Tak terima. Terima, ngantuk turu. Karena apa? Kembali ke ilmu kita itu, ilmunya para sahabat itu ilmunya ridho. Gitu. Maka gelarnya sahabat itu radhiyallahu anhu wa radu'an. Jadi dia ridho, Allah ridho. Nah, ridho. Kalau nggak bisa tidur, ya ridho. Kita sedih, ridho. Jengkel, ridho. Nah, ini ilmu kasunyatan yang kita bahas di sini, Pak. Ya, tadi sampaikan Pak Hasim
ngobrol dengan Kang Darman, ngobrol dengan Mbah Bejo, ya sama, terima gitu. Mbah Zen itu pernah jatuh di situ, Pak. Gitu, Mbah. Wah. Tulang ekornya kena lingiran itu loh, Mbah. Apa lingiran pundak-undakan itu loh. Padahal mau pulang kampung. Tek gitu ya ora, aduh ya ora. Alhamdulillah. Harus tengok sih gitu. Maksudnya kalau nggak langsung berdiri ya, Mbah ya. Ya duduk dulu, terima. Ya terima. Jadi tengnya sampai gini, Pak. Tengnya itu ya, Pak. Sampai bunuh-bunuh. Ya aku ya nggak tahu kalau beliau nggak cerita. Jadi itulah penerapan ilmu kasunyatan itu loh, Pak. Ilmu nerima ini udah diajarkan di dalam agama kita itu menjadi inti, karena itu tasbih. Bertasbih itu kita menerima. Nah, makanya Bapak Ibu, sebenarnya sabar itu nggak perlu latihan. Ikhlas juga nggak perlu latihan. Jenengan nek sabar latihan, apapun lulus. Padahal latihan itu sejak sekian puluh tahun yang lalu, Pak. Nek jeneng latihan kan ya mesti meningkat toh jeneng latihan, no. Gitu, Pak. Tapi nyatanya ya sabar ora sabar. Berarti sabar nggak perlu latihan, ikhlas nggak perlu latihan. Tapi kalau kita tidak menerima, terus ujuk-ujuk sabar ya ora iso. Nggih mboten, Pak? Jenengan tidak menerima, terus kon sabar, coba bisa ndak itu? Ndak bisa. Syaratnya sabar itu nerima. Gitu, Pak. Jadi nerima itu intinya, Pak. Nerima, nanti muncul sabar, muncul ikhlas, muncul syukur, muncul semua, Pak. Makanya yang saya tekankan kalau di Padepokan, terima. Saya bukannya nggak pernah, saya jarang membahas sabar, ikhlas. Karena itu nanti akan keluar sendiri. Ikhlas itu akan keluar sendiri ketika seseorang itu nerima. Diterima. Muncul sabar. Muncul ridho. Muncul ikhlas. Wah, nerima aku ya ora angel. Syarat menerima itu sadar Allah. Contohnya Mbak. Kados Mbah Zen tadi jatuh gitu, Mbah. Jatuh, tulang ekor tatap lingiran, tatap bantal penak, Pak. Tatap lingiran. Gitu, Pak. Untuk bisa menerima itu karena sadar bahwa ini pemberian Allah. Nah, itu menerimanya lebih enak. Tapi kalau menerima, jatuh menerima tanpa ada pemahaman atau kesadaran bahwa yang memberi ini Allah, itu menerimanya tuh rada abot, Pak. Gitu. Misalnya kehilangan duit 1M, kehilangan duit 1M, aku tahu dulu duit 1M sepiro. Kehilangan uang 1 juta. Kalau saya kehilangan uang 1 juta, nggak terima. Tapi kalau ada kesadaran akan Allah bahwa yang yang mengambil uang saya itu adalah Allah, oh ya wis. Karena sudah Allah, makanya nih syarat menerima itu agar powerful, agar punya power itu harus sadar Allah. Allah lah yang mengambil uang saya. Oh ya. Tapi nek uangku hilang,
Aku harus menerima kehilangan. Wah, ya berat, Pak. Nah, tahu bedanya nih, Pak. Jadi ini setelah kita sadar Allah itu, bahwa kita itu menerima perbuatan Allah. Nah ini ilmunya ini memang cukup simpel, sederhana, tapi mujarab, Pak. Ibarat obat itu segala macam penyakit. Terjangel gitu, Pak. Makanya sadar Allah. Kalau sadar Allah itu semuanya akan latihan sadar dulu, Allahu Allah. Panjenengan mboten bergerak nggih. Mangkendel ngeten iki mboten bergerak 30 menit. Allah. Tapi Allah terus lho nggih. Allah. Pipine gatel. Allah. Semakin ditekne, guatele semakin Allah. Nah, ketika itu diterima gatelnya, ya, oh gatel, oke aku terima, oh gatel, oke aku terima. Itu gatel itu memuncak dia. Kalau sudah puncak, diterima, hilang. Gatel hilang. Sama. Rasa sedih itu ya sama, Pak. Wis tak ngerti dikir, tak ngerti terima, Allah. Terima, sedihnya diterima, Allah. Sedihnya semakin sedih. Allah. Ketika itu sudah titik batas ininya, blas silang padang, biar gitu. Oh ini. Jadi apa? Memang godaannya itu. Godaannya gitu. Nah, Bapak Ibu, di dalam sadar Allah ini memang kalau kita kembali ke apa yang diajarkan Rasulullah, itu ya Rasulullah itu saking menekankannya pentingnya kesadaran akan Allah itu sampai Rasulullah itu beliau tuh bersabda itu bedane wong sing sadar karo wong sing ora sadar Allah itu. Bedanya itu kayak batang karo batang menungso karo menungso gitu loh, Pak. Apa, Pak? Oh, itu mending, Pak. Ini seperti batang yang berjalan gitu loh, Pak. Batang itu tahu nggak batang? Batang itu bangkai. Bangkai yang berjalan itu orang yang tidak sadar Allah, Pak. Apa ora kaya zombie, Pak? Gitu, Pak. Ya Allah. Maka ini Rasulullah itu menekankan pentingnya kita itu kesadaran ini. Nek ora sadar itu dianggapnya itu bangkai yang berjalan, batang lah bahasane Jawa. Wis mambu. Medeni wong. Mlaku-mlaku meneh. Ya. Maka ini menjadi cita-cita kita bersama. Ya, kita kan punya bidang masing-masing. Pak Ustadz Nur Said, beliau punya pesantren lansia.
Ustadz Musa punya jamaah Nahdiyin. Dan mungkin Bapak Ibu juga di rumah ada jamaah juga. Pak Rudi ada jamaah tabligh. Ini bagaimana kita bisa membawa kesadaran sadar Allah ini di semua lininya masing-masing. Gitu. Dengan bahasa yang tidak harus seperti bahasa saya. Kemarin diskusi dengan Ustadz Musa misalnya. Kalau sadar Allah itu asing, Pak. Orang masih asing gitu loh. Tapi dengan diawali dengan ghafilin ya. Ghaflah. Ghaflah itu lawannya itu sadar Allah, Pak. Ghaflah, lalai. Gitu, Pak. Ghaflah. Zikrul ghafilin. Nah, lengah. Lengah itu berarti kan nggak sadar Allah gitu loh. Nah itu dengan bahasa ghaflah itu orang bisa menerima. Tapi dengan bahasa sadar Allah orang belum bisa menerima. Ya masuknya lewat mana? Lewat ghaflah ya enggak apa-apa. Gitu. Pesantren lansia. Nah ini pendekatannya lebih ke ini Pak. Persiapan pulang Pak. Gitu Pak. Masuk ini kan nggak masuk gitu. Kalau persiapan pulang kan ada semangat. Greget gitu. Wah. Episode terakhir. Ya. Jadi membangkitkan semangat kan sesuai dengan ininya toh Pak, sesuai dengan usia. Saya bicara di depan bapak-bapak yang sudah usia 60 ke atas dengan adik-adik yang baru berusia 25-an ya berbeda. Kalau yang berusia 25 saya ajak persiapan kematian ya wah cocok. Tapi kalau saya dekati mereka dengan menjalankan amanah, kita harus ini wah semangat. Nah, cocok. Jadi kesadaran sesuai dengan usia. Jadi monggo pendekatannya masing-masing dan kita sekali lagi bahwa kita itu tidak ada ikatan di sini Bapak Ibu. Enggak seperti di organisasi-organisasi keagamaan itu bukan. Ya, kita hanya menyampaikan tentang kesadaran. Sadar Allah, sadar Allah, sadar Allah. Ayo kembali ke Allah, ayo di jalan ke Allah, ayo lurus ke Allah, ayo sadar Allah. Gitu aja terus. Misalnya Bapak Ibu ke sini, terus nggak pernah ke sini lagi, ya nggak akan kita catat. Tapi kesadaran itu sudah nempel di memori Bapak Ibu, plek, wis kemasukan virus sadar Allah. Nah itu saja. Bapak Ibu mau ke sini alhamdulillah, kalau mau mengembangkan di luar kemudian nggak ke sini lagi ya enggak apa-apa. Tapi kesadaran ini kalau ke bawah sudah ketanam gitu loh Pak. Nah Bapak Ibu juga cara berdakwahnya juga begitu. Sampaikan, gitu Pak. Sampaikan. Orang gagas, tapi nyimpen di sini. Kesimpen Pak. Satu saat satu zikir. Subhanallah. Kok aku rasa sadar ya? Kok aku rasa sadar Allah ya? Nah itu berarti softwarenya jalan. Ketika sholat, Allahu Akbar. Ingat pekerjaan, ingat rumah, ingat ayam yang belum diberi makan. Ingat, kok aku rasa sadar Allah ya? Nah itu, virusnya bekerja Pak. Ngelaki, oh iya aku tuh sadar Allah. Nah gitu loh. Gimana Pak? Dosen? Ya itulah. Ya Bapak Ibu.
Jadi pokoknya setelah sadar, nerima. Itu aja sudah yang Bapak Ibu ingat dari Padepokan Patrap. Sadar Allah, nerima Allah. Sudah, nerima Allah itu ya perbuatan Allah, sifatnya Allah, zatnya Allah, itu diterima semua. Ya perbuatan Allah itu ya apa yang kita hadapi sekarang ini adalah perbuatan Allah. Nggak ada perbuatan yang lain, tapi ini semua adalah perbuatan Allah semua yang harus kita terima. Nah, sehingga kehidupan kita nanti akan berubah Bapak Ibu. Ya, nun sewu, saya sudah membuktikan masalahnya. Jadi saya berani menyampaikan ini. Saya diberi stres, ya tak terima, ya Allah saya terima. Saya nggak bisa apa-apa, Pak. Maju salah, mundur salah, tak terima. Ya ada solusi datang. Gitu. Oh ya Allah ini solusinya. Jadi kuncinya itu. Kunci hidup itu. Maka tadi disampaikan sama waktu ngobrol-ngobrol dengan itu tadi sama DP ya? Mbah GP ya. DP. Mbah GP tadi bahwa tidak ada umat berusaha itu enggak ada. Quran pun juga tidak ada yang mengajarkan, yang menyampaikan berusahalah kamu, itu enggak ada Pak. Coba cari kalau enggak percaya. Berusahalah kamu itu enggak ada. Tapi rubahlah dirimu itu ada. Nanti Allah akan merubah nasibmu, nah, itu baru. Tapi kalau kita berusaha merubah nasib itu enggak ada di dalam Quran, suruh mengajarkan untuk merubah nasib itu enggak ada. Tapi kalau merubah dirimu itu ada, dari sadar, dari tidak sadar menjadi sadar. Rubah itu. Dari tidak nerima menjadi nerima. Rubah itu. Nanti Allah akan merubah nasib kita. Dari berangasan menjadi sabar. Nah, itu yang merubah siapa? Allah, Mbah. Kita tuh coba merubah kita dari tidak sadar menjadi sadar. Tidak terima menjadi terima. Kalau kita tidak terima, itu berangasan, Mbah. Terus kemudian kita terima. Kita nerima, jadi nggak berangasan. Nah, yang merubah berangasan dan tidak berangasan itu adalah Allah. Tapi yang kita merubah diri dari tidak sadar menjadi sadar itu adalah kita. Yang merubah dari tidak terima menjadi menerima itu adalah kita. Nanti Allah akan merubah nasib kita. 180 derajat. Maka fokusnya, sudahlah fokusnya sadar Allah sama nerima, fokus sadar Allah sama nerima, sadar Allah, nerima, sadar Allah. Fokusnya itu aja. Buktikan Pak, buktikan. Dirubah sama Allah. Aku mau jadi orang soleh. Alah tenane, ra bakal iso. Kebanyakan kan begitu, non saya loh, maaf ini. Aku mau jadi orang soleh, aku menjadi orang baik. Ora iso. Percaya. Aku pengen jadi orang sabar. Ora iso. Karena itu semua adalah perbuatan Allah. Kita melakukan apa yang diizinkan oleh Allah untuk kita. Kita diizinkan Allah dari tidak sadar menjadi sadar. Kita diizinkan itu, maka kita pilih sadar Allah. Kita diizinkan Allah untuk memilih menerima atau tidak menerima. Kita pilih menerima. Nanti semuanya akan dirubah oleh Allah. Jadi yang tidak sabar menjadi sabar. Yang dari tidak ikhlas menjadi ikhlas. Nah. Dadi lurah pokok wis alhamdulillah. Itu disadari betul Nah. bahwa itu dari kamu. Lah. Nek ra wong ngampuh apa iso dadi lurah pokok, Wampu tuh beling, Pak. Nah. Nakal. Beling itu di atasnya nakal, Pak. Ya Allah. Guru-guru YouTube-nya Pak Purwanto. Saya itu kesini itu dulu nggak tahu, tapi saya yakin dari itu mungkin yakin Allah pasti sampai. Aku ikut tekok sampai di sini.
beliau masih kuliah di Malaysia. Pas dia pulang ini bisa ketemu. Ya Allah, kan padahal nggak ada kenal ya betul. Ingat ya Pak, 10 tahun yang lalu. Suwi ya? Saya udah pensiun 6 tahun ya Pak. Oh iya. Pensiunnya 6 tahun Pak, dengan 4 tahun yang 4 tahun itu kan ya Allah. Dari kita di tahun 2008 kalau nggak salah. Belum kenal Mbak, dokter terus malah sekarang jadi muridnya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu. Perjalanannya masing-masing ya Bapak Ibu. Wah, alhamdulillah. Ya, kita dipertemukan di sini itu tidak lain karena kita adalah ingin belajar lurus ke Allah itu saja. Kalau ada yang tidak lurus ke Allah nanti kecelek Pak. Sing pengen sugih, apa meneh pengen sekti, apalagi pengen yang lain-lain. Kita di sini tuh pengen tentrem, ayem, tenang aja nggak boleh Pak. Kemarin ada ibu-ibu ke sini Pak. Pak, saya mau belajar bikin napas. Untuk apa Bu? Biar hidup saya tenang. Iya kalau tenang, kalau tambah ruwet gimana? Kayak gitu kan. Iya betul. Karena saya tuh banyak masalah Pak, sehingga kalau saya dekat dengan Allah nanti masalah saya jadi diselesaikan Allah. Iya kalau diselesaikan Allah. Lah kalau tambah masalah sama Allah gimana? Oh, soal tanya gitu terus Pak. Sampai dia, ya Pak gimana Pak? Saya bingung Pak. Lah iya. Bingung. Ya gini Bu, pokoknya kalau niat ke Allah, bikin napas itu ya sudah ke Allah. Mau diberi masalah, tidak diberi masalah, diberi tenang, tidak diberi tenang, ya sudah diterima. Gimana? Karena saya nggak bisa menjanjikan nanti jangan-jangan setelah bikin napas sekian, Ibu masalahnya tambah berat, saya disalahkan. Pak, ini saya sudah belajar bikin napas kok masalah saya tambah banyak nih gimana? Nah, saya kena nanti. Nah, makanya tambah masalah, nggak tambah masalah, setelah dekat dengan Allah itu ya nerima. Gitu. Oh iya Pak, kalau itu saya mau, ya udah saya ajari baru Pak. Ini kan agak berbeda dengan yang lain toh Pak. Kalau yang lain mungkin zikir, mari cari tenang. Ada yang ikut zikir, nanti rezekimu akan tambah. Nanti yang zikir, nanti kesaktianmu bisa ini, bisa itu. Nah, di sini nggak ada. Yang di sini ya ke Allah, lurus ke Allah, lillah. Kalau bahasa tarekatnya itu ya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Sudah itu titik, sudah. Nggak ada yang cari-cari yang lain. Tapi justru itu yang jadi daya tarik tersendiri dari banyak ini Pak. Saya itu tertarik belajar di sini tuh ya karena itu loh Pak. Nah itu berarti itu sudah betul. Sudah sesuai dengan visi misi kita. Baik Bapak Ibu. Kita bikin nafas. Bapak Ibu boleh duduk bersandar, boleh sambil bersila, boleh duduk timpo. Yang di rumah boleh duduk di sofa, atau yang di rumah sambil tiduran, tapi jangan bablas. Jaga kesadarannya. Saya akan pandu dari sini, dari Padepokan, untuk sama-sama berzikir nafas. Bapak Ibu luruskan niatnya. Niatnya lurus ke Allah. Tidak ada niat yang lain. Yang kita tuju hanya Allah. Lurus ke Allah dengan sadar Allah. Baik. Setelah Bapak Ibu meluruskan niat,
Mari kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ajarilah kami ya Allah untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu ya Allah. Baik Bapak Ibu, kita aktifkan kesadaran kita dengan menyadari nafas yang masuk, nafas yang turun, yang keluar, nafas masuk, nafas keluar. Sadari Bapak Ibu ada nafas. Sadari ada nafas yang bergerak di dalam tubuh kita. Paru-paru kita, dada kita mengembang, mengempis. Sadari bergeraknya udara yang masuk, keluar melalui hidung. Fokus pada menyadari nafas. Di sini Bapak Ibu bisa membedakan mana nafas, mana yang menyadari nafas, mana yang bernafas, dan mana yang menyadari nafas. Yang bernafas dan yang menyadari nafas itu berbeda. Yang bernafas itu adalah jasad, yang menyadari nafas itulah jiwa. Coba Bapak Ibu menjadi yang menyadari, bukan yang bernafas, tapi menjadi yang menyadari nafas. Bapak Ibu itu adalah jiwa, bukan jasad. Bapak Ibu itu bukan yang bernafas. Bapak Ibu adalah yang menyadari nafas. Baik. Kesadaran Bapak Ibu akan saya naikkan lagi dari menyadari nafas naik ke yang menggerakkan nafas. Di sini kesadaran Bapak Ibu meningkat
dari menyadari nafas menjadi meningkat menjadi yang menggerakkan nafas. Yang menggerakkan nafas adalah Allah. Bapak Ibu menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Menyadari Allah yang menghidupkan nafas. Menyadari Allah yang memasukkan dan mengeluarkan nafas. Baik Bapak Ibu, jaga kesadarannya, pertahankan kesadarannya, kemudian setiap Allah memasukkan nafas, sebutlah dengan hu. Ketika Allah mengeluarkan nafas kita, sebutlah dengan Allah. Sebutlah dalam hati. Hu Allah. Hu itu artinya dia, huwa. Huwa siapa? Allah. Hu Allah. Hu Allah. Di sini perpaduan antara kesadaran Allah yang menggerakkan nafas dengan zikir hati yang dipadukan seiring keluar masuknya nafas. Fokus Bapak Ibu ada di setiap keluar masuknya nafas. Dengan menyebut hu Allah, dengan kesadaran bahwa yang menggerakkan adalah Allah. Abaikan pikiran apapun, atau biarkan pikiran yang kemana-mana, biarkan perasaan, biarkan tubuhnya. Fokus Bapak Ibu ada di zikir nafas, yaitu menyebut ketika nafas masuk, Allah ketika nafas keluar. Jangan berhenti, Allahnya lakukan di dalam hati
seiring dengan keluar masuknya nafas. Dan jangan lalai, jangan ghaflah, jangan lalai jangan lalai kesadaran kita harus ke Allah, menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Perpaduan antara sadar Allah dan menyebut nama Allah di dalam hati. Pertahankan sampai nanti latihan selesai. Baik, Bapak Ibu lanjutkan zikir nafasnya. Panduan dari Padepokan akan saya selesaikan sekarang.